Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di podcast SMK Negeri 1 Tapen. Bersama saya kali ini, Rini Agustin dan ditemani Ibu Alfi. Halo Bu Alfi, apa kabar? Alhamdulillah baik Rini, gimana kabarnya Rini? Alhamdulillah baik. Bu Alfi mungkin memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Alfi Hidayati. Kalian bisa memanggil saya Ibu Alfi. Nah, di sini saya mengampu mata pelajaran matematika di kelas 10 untuk semua jurusan. Nah, karena mengajar kelas 10, jadi sebelum ini saya mau mengucapkan dulu selamat datang buat anak-anakku di kelas 10. Termasuk juga untuk Rini nih, selamat datang Rini di kelas 10, selamat datang di keluarga besar SMK Negeri 1 Taken. Dan juga saya nih pengen ngasih applause buat Rini, di perdana siswa kelas 10, siswa baru, tapi dia sudah berani tampil di untuk podcast kali ini. Jadi mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Begitu ya Rini ya? Iya. Gimana rasanya nih di depan kamera? Kayak yang grogi Kayak gitu. yang grogi. Oke. Mungkin karena di sini saya mengajar kelas 10, termasuk mengajar kelasnya Rini ya? Iya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran matematika ini dari Rini sendiri mungkin? Nah, gini Bu. Bagaimana metode pembelajaran matematika di kelas 10 di masa pandemi kayak gini? Oke, itu biasanya pertanyaan yang sering muncul. Mungkin ini podcast perdana untuk yang pembelajaran kelas 10. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin kelas 11 dan kelas 12. Jadi mungkin karena ini perdana, jadi saya sampaikan untuk pembelajaran karena kondisinya kayak gini ya Rin ya. Biasanya kan kita baru masuk, tatap muka, ketemu gurunya, kenalan satu-satu gitu. Nah, berhubung kondisinya sekarang seperti ini, jadi siswa belajarnya dari rumah. Nah, karena belajarnya dari rumah, jadi mungkin ada beberapa teknis dalam pembelajaran, yaitu mungkin waktu PLS kalian sudah disampaikan ya, lewat metode daring atau luring. Jadi kalian mungkin khusus yang matematika nih, nanti pusatnya itu lewat WA group. Jadi kan setiap kelas nanti bikin WA group, termasuk kelasnya hari ini. Sudah dibikin belum kelasnya hari ini WA group? Belum, karena baru kumpul hari ini ya. Oke, mungkin nanti akan diinfokan lewat WA group situ. Nah, untuk untuk pembelajarannya gimana? Nanti bisa Bu Alfi, biasanya kadang kalian tonton video YouTube atau nanti tugasnya lewat Google Form atau Google Classroom. Nanti mungkin karena ini kelas 10 dan mungkin kalian belum terbiasa, jadi untuk awal-awal mungkin Bu Alfi lewat WA group aja dulu. Dan untuk sambil jalan nanti selebihnya baru kita tingkatkan dikit-dikit gitu. Jadi biar kalian gak bingung gitu ya. Nah, terus untuk materinya, nah karena ini pelajaran, menurut kamu ini pelajaran yang paling disukai sama anak-anak gak sih? Enggak, belum tentu. Ini termasuk yang suka apa enggak sama matematika? Insya Allah suka kalau tergantung gurunya. Oh, tergantung gurunya. Iya sih, rata-rata menurut pengalaman Bu Alfi emang rata-rata dari zaman Bu Alfi masih sekolah nih, emang matematika itu kesannya kan kayak mata pelajaran yang menakutkan, iya enggak? Nah, ya. Kenapa? Kalau menurut ini kenapa sih? Mungkin teman-temannya Rini atau apa, atau Rini pengalaman sendiri gitu. Kenapa kok matematika itu kesannya kayak yang menakutkan atau gimana gitu? Kalau menurut Rini kenapa? Menurut saya pelajarannya itu terlalu sulit. Oh, terlalu sulit. Ya. Oke. Bisa aja. Kalau pelajaran lain apa enggak sulit juga? Apa yang paling sulit emang matematika? Ada sih yang sulit. Ada. Iya. Mungkin dibilang sulit itu enggak juga. Cuma apa ya? Kan matematika itu kesannya kalau dari waktu kita masih sekolah dasar kan kita kayak hitung-hitungan gitu ya. Iya. Nah, hitung-hitungan tuh emang lebih membutuhkan konsentrasi yang lebih.
Dan mungkin untuk sebagian anak ada yang merasa kayak belum nyoba aja sudah hitung-hitungan udah gitu duluan kan ya, jadi mikirnya tuh sudah kayak horor duluan ketemu matematika, padahal sebenarnya nggak gitu. Jadi matematika itu emang sebagian besar hitung-hitungan, tapi sebelumnya gini, Bu Alfi mau tanya dulu ke Rini nih, menurut kamu kita belajar matematika tuh untuk apa? Menurut kamu nih? Menurut saya untuk masa depan. Untuk masa depan. Berarti kira-kira menurut kamu matematika itu dipakai di dunia sehari-hari apa enggak? Iya. Contohnya apa? Kayak berdagang gitu. Oke, berdagang ya jelas kita pasti pakai perhitungan kan ya, ngitung uang, ngitung apa gitu pasti pakai matematika. Nah, mungkin untuk pembelajarannya itu tadi lewat grup WA, pusatnya di grup WA. Untuk selebihnya nanti tergantung kondisi. Nah, terus untuk materi nih, sebenarnya kalau materi itu di semester 1 untuk kelas 10 itu ada 5 bab. Ada 5 bab. Tapi karena ini masih anggap aja kalian tuh peralihan dari SMP ke SMK gitu ya. Dan apalagi selama 3 bulan kemarin kalian belajarnya di rumah. Jadi mungkin kan otak kalian tuh terlalu terlalu lama beristirahat gitu. Jadi kan nggak mungkin baru masuk terus Alfi langsung kasih pelajaran matematika, sudah kesannya matematika tuh horor, terus dapat pelajaran langsung yang takut berat gitu kan, anak-anak kan pasti tambah males kan ya. Jadi mungkin awal-awal Bu Alfi kasih pemanasan aja dulu. Kan matematika itu di perhitungan itu ya, 4 operasi hitung yang dasar apa? 4 operasi hitung. Operasi hitung apa aja sih, Rini? Operasi hitung kan ada 4 nih. Kalau kamu ngitung-ngitung, biasanya di apa? Kan ada apa? Penjumlahan. Nah, penjumlahan, terus ada apa lagi? Perkalian, pengurangan, sama pembagian. Nah, 4 itu kan dasarnya ya. Nah, itu operasi hitung 4 ini yang merupakan dasar yang selalu nanti akan dipakai di materi matematika. Nah, jadi di awal mungkin Bu Alfi itu mau mendalami, mematangkan 4 operasi hitung ini. Kan rata-rata kalian masih penjumlahan, pengurangan, perkalian, apalagi pembagian nih. Biasanya anak-anak tuh masih banyak yang kurang paham. Ini termasuk yang udah hafal perkalian 1 sampai 10 enggak? 1 10? Insyaallah. Coba 5 kali 8 40. 5 kali 8 oke. 7 kali 8 62. 7 kali 8 7 kali 8 56. Oke. Mau pakai perhitungan perkalian jari nggak? Oke. Nanti mungkin Bu Alfi juga mau mengajarkan gimana caranya perhitungan perkalian pakai jari. Ini sebenarnya sudah lama dan Bu Alfi juga sudah pakai ini sudah diajari waktu SD mungkin? SMP. Iya. Nah, itu. Nah, jadi kan fokusnya di 4 operasi hitung dulu itu. Jadi Bu Alfi matangkan di situ dulu sebelum masuk ke bab intinya. Itu mungkin ada yang teman-teman kamu ada yang bertanya di situ. Gini, bagaimana jika kurang paham terhadap matematika itu? Sebenarnya kalau kurang paham sama matematika tuh gini loh. Kadang kan kalian ngerasa sebenarnya tujuan belajar matematika pertama, tujuan awalnya nih, Bu Alfi tuh pengen sebelum menyampaikan materi, Bu Alfi tuh pengen dulu gimana caranya kalian itu suka atau tertarik sama belajar matematika. Perkara kalian bisa atau nggak bisa sama matematika itu urusan nanti, karena namanya manusia kan kemampuannya beda-beda kan ya. Apalagi ada yang mampu di eksak atau yang bukan eksak, itu kan tergantung kemampuan kita. Bu Alfi nggak memaksakan kamu pintar matematika, enggak, karena kemampuan setiap anak beda. Nah, tapi yang Bu Alfi tekankan di sini ketertarikan kalian untuk belajar, untuk mau memahami matematika itu sendiri. Jadi mungkin Bu Alfi bikin gimana caranya kalian intinya nggak takut dulu deh sama matematika gitu. Mungkin itu. Terus kalau masalah gimana cara nanti ini kan kita belajarnya full lewat
handphone. Nah, kadang kan kalau matematika, kalian belajar tatap muka aja kadang suka bingung ya. Iya. Itu apa, masa sudah dijelaskan, jadi kadang masih nggak paham gitu. Nah, kalau pas sekarang, apalagi sekarang, jadi mungkin Bu Alfi tuh jelaskan materinya tuh perlahan-lahan. Maksudnya yang biasanya kalau di tatap muka itu bahas berapa subbab itu selesai, kalau kita pelan-pelan aja dulu. Yang penting kalian paham dan benar-benar mengerti gitu sebelum lanjut ke materi-materi yang lebih jauh. Nah, nanti kalau misal pas dalam prosesnya kalian tuh merasa bingung, Bu Elvi membuka apa ya, maksudnya kalian mau tanya langsung japri gitu nggak apa-apa. Atau mungkin kalau kalian merasa bingung juga kalau dijelaskan lewat HP, bisa janjian sama Bu Elvi ketemu di sekolah, karena Bu Elvi tetap di sekolah kan. Jadi kalian, Bu, saya pengen dijelaskan lagi materi yang ini, saya belum paham. Jadi gimana kalau saya pengen dijelaskannya secara langsung? Oke, nggak apa-apa, kita ketemu di sekolah. Mungkin maksimal kita bisa batasi 3 anak. Kalau misal sendiri nggak berani, 3 anak maksimal lah kita belajar di sekolah gitu. Nah, yang kalau kalian mau belajar bareng bersama teman-temannya juga nggak apa-apa. Asal kalian batasi maksimal 5 orang. Nah, kalian belajar. Terus misal mau belajarnya via video call sama Bu Alfi juga nggak apa-apa. Bu Alfi pasti siap melayani kalian dalam bentuk apapun gitu. Kalau teman-teman ada yang nggak punya HP itu gimana? Nah, itu pertanyaan yang juga penting sebenarnya. Karena kita belajar dari rumah, jadi kan mau nggak mau kita biasanya infonya kan dari handphone. Tapi di sini kita juga tidak mewajibkan bahwa setiap anak harus punya handphone. Karena seperti yang sudah disampaikan di PLS kemarin mungkin atau sama Bu Yuli, bahwa nanti juga ada yang namanya pembelajaran secara luring. Jadi bagi siswa-siswa yang tidak punya handphone atau yang jaringannya di daerahnya itu minim, kalian akan diberi semacam modul. Jadi modul di situ sudah sesuai dengan apa yang diajarkan, kayak yang di handphone itu, tapi dalam bentuk cetakan. Jadi di situ sudah ada penjelasan materi. Nah, khusus untuk yang matematika nih sudah Bu Alfi buatkan modul, di mana modul itu Bu Alfi bikin sedemikian sehingga yang ngebaca modul itu seakan-akan dia sedang berbicara langsung sama Bu Alfi gitu. Nah, jadi nggak sekedar langsung ada materi kalian suruh baca terus jawab pertanyaan, nggak gitu. Jadi situ ada langkah-langkah pelan-pelan, di situ Bu Alfi tuntun. Jadi lengkap di sana. Bu Alfi tuntun langkahnya satu persatu, terus kalian juga ada jawabnya. Kalau misal kalian juga nggak paham, juga di situ ada perintahnya, ada kolom untuk apa yang kalian belum paham. Jadi kalau misal mau didiskusikan, bisa datang ke sekolah gitu. Mungkin itu. Mungkin ada yang tanya teman-temannya di komentar. Iya, di komentar. Ada nggak? Nggak ada. Belum ada? Saya mau nanya. Oke, dari bagaimana caranya biar siswa itu suka sama pelajaran matematika? Oke. Nah, itu sebenarnya juga masih jadi tujuan Bu Alfi di setiap pembelajaran matematika ini. Sebenarnya kalau belajar matematika sama Bu Alfi itu kita belajarnya santai tapi serius gitu. Jadi kita semacam kayak belajar sama teman gitulah. Jadi Bu Alfi mungkin intinya gini, biasanya kadang anak-anak nggak suka matematika tuh, kadang ada ya yang suka matematika tapi dia tuh kadang ada nggak bisa materi khusus, terus dia malu yang mau jawab gitu. Ini termasuk yang gitu nggak? Misal nggak tahu tapi malu mau tanya ke gurunya? Enggak. Ini brand. Oke, seharusnya kayak gitu. Kalau kamu nggak tahu materinya, kamu bisa langsung tanya ke guru. Nah, tapi kan banyak anak tuh malu mau nanya tuh malu, tapi dia tuh sebenarnya pingin gitu. Jadi kalau sama Bu Alfi nggak usah malu, udah kamu nggak bisa apa, kamu tanya aja sudah, meskipun sudah Bu Alfi jelaskan, kamu tetap nggak paham, nggak apa-apa, Bu Alfi pasti akan jelaskan lagi gitu. Nah, untuk perkara suka matematika atau tidak, kadang ada juga nih anak sebenarnya dia mampu matematika,
banyak kejadian kayak gitu. Dia tuh perkalian tuh bisa lah, dibilang tuh bisa. Tapi karena dia udah kayak males duluan, mungkin bisa jadi karena kejadian maksudnya yang lalu-lalu dia ada kejadian yang tidak enak dengan matematika, jadi ke bawah sampai sekarang nggak suka sama matematika. Kadang ada gitu ya. Iya. Nah, ya nggak apa-apa, maksudnya Bu Alfi tuh kadang biasanya kalau pengalaman yang pembelajaran yang kelas 11 kemarin, Bu Alfi tuh tanya satu persatu untuk anak-anak, jadi biar Bu Alfi tahu kemampuan matematika anak-anak itu seperti apa. Jadi apa namanya? Jadi Bu Alfi tahu tuh si anak ini tuh sebenarnya dia bisa matematika, tapi cuma males aja. Nah kalau yang ini dia tuh suka sama matematika, tapi kayaknya kemampuannya emang nggak bisa meskipun dikasih latihan soal penjelasan yang kayak gini berulang-ulang, dia tuh masih nggak paham, tapi tuh dia masih semangat gitu buat belajar gitu. Jadi mungkin Bu Alfi perlahan-lahan ngasih pikiran buat kalian tuh nggak usah takut sama matematika gitu. Jadi kita belajarnya santai aja lah, belajarnya santai tapi serius. Coba kalau pengalamannya Rini kemarin waktu belajar matematika tuh kayak gimana, maksudnya menurut Rini sebenarnya tuh matematika tuh enaknya pembelajarannya kayak gimana sih, gurunya tuh yang ngajarnya kayak gimana sih gitu. Mungkin dari pengalaman waktu SMP kemarin, kalau menurut Rini kayak gimana? Pengennya tuh menurut saya kalau nggak tahu itu bertanya ke depan. Terus kamu suka nggak kalau maksudnya kan biasanya kalau matematika kan kalau ada soal terus dikasih contoh, kemudian kalian disuruh ngerjakan soal yang mirip sama contoh gitu ya. Itu menurut kamu berhasil nggak? Maksudnya latihan contoh-contoh itu berhasil nggak bikin kamu paham sama materinya? Iya. Karena sama kayak contohnya gitu. Sama kayak contoh. Iya, kalau misal nanti pas kadang ada anak yang dikasih contoh beda aja, latihan soal yang beda sama contoh sudah nggak bisa ngerjakan kan ya? Iya. Jadi gini, sebenarnya ya, tadi Bu Alfi sempat nanya ke kamu kan ya, apa tujuannya kita belajar matematika tuh ya? Menurut kamu tadi apa? Menurut kamu tadi apa? Kenapa tujuan kita belajar matematika apa? Untuk masa depan. Karena berhitung itu sangat penting bagi kehidupan di masyarakat. Oke, benar. Sebenarnya gini, apakah tujuan kita belajar matematika itu agar kita bisa, kalau misal ada kayak hitung-hitungan berapa 123 dikali 3240, terus kamu bisa langsung jawab cepat, apakah itu tujuan belajar matematika menurut kamu? Enggak. Nah, karena kalau misal tujuannya itu kan ngapain susah-susah, kalkulator aja kan bisa hitung cepat kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau tujuan belajar matematika itu lebih ke prosesnya. Jadi kan kalau matematika tuh kalau kamu mau ngerjakan matematika kan pasti kamu pahami dulu soalnya, terus kamu mikir ini gimana ya cara nyelesaikannya. Nah, setelah kamu tahu gimana cara nyelesaikannya, kamu baru nyoba tuh langkah pertamanya harus saya ginikan dulu, kemudian langkah keduanya seperti ini gitu kan ya, baru pas akhir kamu menemukan hasil dan kemudian kamu menyimpulkan jadi permasalahan itu solusinya seperti ini dan hasilnya begini gitu kan ya. Nah, di matematika tuh kita lebih ke prosesnya. Jadi kalau kalau kita terbiasa belajar matematika, kita tuh lebih terbiasa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Bener. Nah, masalah-masalah yang rumit. Jadi kalau udah terbiasa nanti, nah itu ngaruhnya ke pola pikir kita, ke logika kita. Jadi nanti kalau pas
Karena nanti ada yang bilang, terus apa gunanya di kehidupan sehari-hari? Padahal kan kalau di kehidupan sehari-hari paling mentok cuma hitung-hitungan belanja gitu kan ya. Nah, sebenarnya lebih ke pola pikirnya. Jadi secara tidak langsung dan secara tidak sadar itu akan mempengaruhi cara bekerja otak kamu. Jadi kalau misalnya nanti kamu dalam kehidupan sehari-hari ada masalah nih, Iya. ada masalah, terus kan kamu namanya masalah kan harus diselesaikan kan. Nah, kalau orang yang nggak terbiasa belajar matematika atau kadang dikasih soal matematika baru lihat aja sudah ogah-ogahan gitu ya. Nah, kalau yang tertantang buat belajar, jadi kalau dia mengalami masalah sebenarnya di kehidupan nyata, dia tuh nggak menghindar dari masalah, jadi nggak stres duluan. Misal kan ada tuh anak, kita tuh dapat masalah hidup lah ya, masalah hidup. Terus ada yang sudah stres, maksudnya langsung stres, nggak mikir gimana cara menyelesaikannya, malah larinya ke hal-hal yang negatif kan banyak kayak gitu. Nah, itu karena apa ya, pikiran mereka masih belum terbuka, belum terbiasa mendapatkan masalah. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa ada masalah nih, oke lah, yang pertama apa? Kita introspeksi dulu. Kenapa kok saya dapat masalah ini ya? Gitu. Mungkin kalau sudah nemu, terus lalu gimana ya biar masalah ini selesai? Kita kan masih mikirnya gitu, kita cari solusi. Oh, coba kalau kayak gini, terus kita lakukan solusi itu. Ternyata kok nggak berhasil kalau pakai solusi ini, kita coba pakai solusi lain gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa belajar matematika, terutama prosesnya, jadi di kehidupan nyata kita sudah terbiasa kalau ada masalah kita nggak lari dari masalah. Jadi itu tujuannya, lebih ke proses. Nah, lebih ke proses. Jadi kalau hasil, nah kalau misalnya ada anak, kan banyak nih kalau ngerjakan matematika, yang penting ngerjakan dah, jawabannya benar. Nah, kalau Bu Alvin ya jujur, Bu Alvin tuh nggak butuh jawaban benernya kamu. Misalnya ada soal, jawabannya tuh salah. Nah, Bu Alvin nggak langsung menyalahkan. Bu Alvin tanya dulu, itu kenapa kok bisa jawabannya kayak gitu? Dari mana kamu? Nah, begitu juga meskipun jawabannya benar nih. Meskipun jawabannya benar, nggak langsung Bu Alfie benarkan. Kan jawaban benar bisa aja langsung nyontek dari temannya kan ya. Nah, itu berarti kan nggak ada prosesnya. Nggak ada prosesnya. Jadi Bu Alfie tanya dulu pasti, jawaban benernya nih dari mana? Gitu. Jadi intinya belajar matematika tuh kayak gitu. Lebih ke proses. Oke. Ini ada komentar dari Ibu Yuli Sastria. Penting nggak sih belajar matematika? Terus apa kaitannya dengan kejuruan? Oke, nah ntar coba Balfi tanya dulu ke Rini. Penting nggak? Tadi sudah dijawab sama Rini kalau belajar matematika itu? Penting. Penting lah, penting. Jadi sebenarnya semua pelajaran itu penting. Namanya kita belajar, selama yang kita pelajari itu hal yang baik, pasti penting lah ya. Iya. Meskipun secara sadar, meskipun secara nggak sadar itu kadang kepake juga di kehidupan nyata. Tapi kadang kita nggak paham, oh ternyata ini pelajaran ini, tapi kadang kita nggak paham. Jadi kalau matematika sendiri itu sangat penting. Cuman mungkin mikirnya anak-anak kan nanti kalau di materi matematika, kamu SMP materi matematika yang ingat apa aja waktu belajar di SMP yang kamu masih ingat? Teorema Pitagoras. Oke, teorema Pitagoras. Terus apa lagi? Operasi hitung. Oke, operasi hitung. Terus kalau kayak bentuk-bentuk apa sih? Bangun datar, bangun ruang ada? Nah, itu kan kalau misal secara sekilas kamu pelajari itu kayak ngitung luas apa. Nah, sebenarnya kan kalau kamu sendiri kan kamu nggak mungkin mau ngehitung luas kamarku nih berapa, kan nggak mungkin gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya kamu belajar itu tuh nanti pasti kepake dan itu sangat penting karena kalau misal intinya itu kan dasar-dasarnya kayak bangun ruang, bangun datar itu ada sehingga terbentuklah ruangan seperti ini. Cuma memang bukan kita yang yang menggunakan. Tapi kalau dibilang penting ya sangat penting dan sangat ada ada aplikasinya di kehidupan nyata. Terus tadi apa hubungannya dengan kejuruan. Nah, berhubung kita ini sekolah di SMK ya. Ini jurusan apa? Multimedia. Nah, matematika itu kalau di SMK atau mungkin di kehidupan nyata itu tuh
matematika tuh sebagai penyokong. Penyokong tuh kayak apa ya? Pendukung untuk mata pelajaran yang lain, terutama mata pelajaran produktif karena kita di SMK. Jadi secara nggak sadar nanti matematika itu ada hubungannya sama teori kejuruan. Nah, tapi nggak semua materinya, maksudnya pas nanti ada yang bilang sih apa orang apa namanya nanti kan kita bahas kayak bilangan-bilangan, hitung-hitungan apa ada bilangan pangkat apa, nggak dipakai kalau foto-foto gitu kan ya, mikirnya anak-anak pasti gitu, nggak dipakai kalau kita apa ngedit-ngedit gitu kadang. Nah, sebenarnya yang lebih sering kita pakai atau yang materi utama nih, sebenarnya di SMK materi di SMA SMK ini untuk matematika ada satu materi yang bukan perhitungan. Jadi mungkin kalau dari dulu dari SD SMP matematika kan lebih ke pokok materinya tentang hitung-hitung ya, nggak ada materi yang nggak hitung-hitungan kan ya. Nah, sini ada untuk di SMK, di materi yang di jenjang SMA SMK ini ada satu bab yang dia itu nggak ada hitung-hitungannya sama sekali. Babnya itu judulnya tentang logika matematika. Nah, jadi di situ sebenarnya itu malah apa ya, poin penting materi yang penting untuk kehidupan nyata. Seperti tadi kan Bu Alfi bilang kalau matematika itu belajar tentang perhitungan. Yang sebelumnya, yang proses. Nah, lebih proses. Nah, karena prosesnya itu berarti kan kita pakai logika. Nah, pakai pikiran kita kan. Nah, jadi logikanya kan yang main. Nah, makanya itu ada materi tentang logika matematika. Nah, materi itu yang akan sangat erat dengan materi-materi kejuruan yang lain, baik itu di kimia industri, multimedia, maupun di rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau kamu nanti belajar logika, jelas pasti kepake di pelajaran lain. Karena logika itu lebih ke cara berpikirnya kamu, dan cara kamu menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan. Jadi kan kalau nanti pas kamu belajar materi kejuruan, kan jelasnya lebih banyak praktek kan ya. Terus nanti kalian kalian nanti menemukan masalah nih. Misal kalau kayak multimedia mungkin nanti prakteknya ada semacam fotografi atau syuting gitu kan ya. Nanti kamu menemukan masalah di sana. Memang sih kalian nggak menggunakan matematika perhitungan atau materi yang lain, tapi logikanya di situ yang kalian gunakan. Jadi logika di sini sangat penting untuk mata pelajaran lain, bahkan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin ada lagi? Kenapa matematika itu membuat semua anak-anak di kalangan masyarakat tidak menyukai mata pelajaran matematika? Kenapa ya? Tadi kalau katanya Rini kenapa? Karena sulit ya. Sebenarnya sulitnya di mana sih kalau menurut Rini? Berhitung. Kan berhitung itu aslinya 4 operasi hitung kan? 4 operasi hitung dasar itu kan ya pusatnya, maksudnya intinya kan di 4 itu kan. Kalau sudah penjumlahan bisa, pengurangan bisa. Biasanya yang paling sulit dari 4 ini apa sih? Pembagian. Nah, pembagian itu kan urutannya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Rata-rata memang kurangnya itu lemahnya di pembagian. Nah, pembagian ini ada kaitannya erat sama perkalian. Jadi kalau perkalian itu kalian sudah kayak apa ya? Sebenarnya perkalian bukan harus dihafal sih. Cuma kalian kalau sudah terbiasa perkalian 1 sampai 10 itu kan dasarnya. Kalau itu kalian di luar kepala, bukan dihafal loh ya, di luar kepala, entah itu cara kalian gimana, yang pokok kalian sudah di luar kepala perkalian itu, nah pembagian tuh jadi lebih mudah tuh. Terus kalau tadi kenapa ya bilangnya anak-anak sangat tidak menyukai matematika? Mungkin tidak menyukainya itu juga dari beberapa faktor. Bisa dari gurunya, bisa dari lingkungannya, bisa jadi juga materi matematika itu sendiri. Jadi kan kalau materi matematika jelas awal-awalnya tuh yang gampang. Iya. Nanti kan pasti yang tambah ke atas tambah sulit. Nah, memang tidak dapat
dipungkiri kalau matematika itu tambah tinggi tingkatannya, tambah sulit. Nah, tapi sebenarnya kalau tidak suka matematika itu juga bisa kok anak yang awalnya nggak suka matematika tuh jadi suka matematika. Percaya nggak, Rin? Percaya. Bisa juga anak yang awalnya suka matematika jadi nggak suka lagi sama matematika. Bisa juga kan ya? Nah, jadi rata-rata kalau anak-anak yaitu karena faktor guru atau faktor materinya yang terlalu sulit, dan juga makanya di sini guru tuh sebenarnya berperan penting. Gimana caranya pokok intinya tuh bukan gimana caranya anak pintar matematika tuh enggak. Kamu enggak pintar matematika enggak apa-apa, iya kan? Yang penting kamu itu mau belajar dulu matematika. Perkara bisa enggak bisa itu urusan nanti. Yang penting mau belajar, karena tadi matematika itu lebih mengajari pada proses. Jadi meskipun kamu nggak bisa nih, tapi kamu tetap berusaha, itu kan ngelatih otak kita buat sering terbiasa mikir, buat berhitung, logikanya main. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, ya nanti lama-kelamaan kita menikmati belajar matematika itu. Gitu. Terus ini ada komentar dari Bapak Haris Valin. Bu, aplikasi apa untuk belajar matematika yang sesuai dengan pandemi saat ini? Oke, sebenarnya kalau aplikasi itu sangat banyak ya. Sudah sangat berkembang sekali teknologi di Indonesia ini, termasuk juga dalam pembelajaran. Tapi kan kita juga harus lihat kondisi siswa. Gak semua siswa kayak tadi kan, gak semua siswa itu mempunyai handphone, benar. Jadi kita sesuaikan. Kalau aplikasi untuk saat ini, apalagi untuk kelas 10 karena masa peralihan ya dari SMP ke SMA, jadi paling enggak lah kita manfaatkan dulu yang paling sederhana adalah grup WA. Karena dari grup WA itu bisa kita informasikan, bisa nanti lewat share link video pembelajaran lainnya, atau bisa juga pakai aplikasi yang lebih komplit lagi gitu. Tapi kalau untuk matematika sendiri, Bu Alfi masih belum kepikiran untuk pakai aplikasi yang rumit. Jadi Bu Alfi masih fokus ke grup WA, atau juga nanti akan pakai Google Form. Sudah pernah dengar Google Form? Iya. Di SMP kemarin pakai nggak? Google Classroom. Ya Google Classroom. Pakai ya. Nah, mungkin pakai itu dulu. Jadi ya yang sederhana-sederhana aja dulu lah. Percuma kalau aplikasinya rumit, meskipun aplikasinya bagus nih ya, aplikasinya bagus, tapi nggak semua siswa bisa pakai dan nggak bisa semua siswa mengoperasikan itu, kan percuma juga kan. Jadi yang ikut pelajaran cuma anak-anak itu aja, karena rata-rata anak-anak itu gampang menyerah maksudnya, apalagi matematika ya, udah kesannya kayak sulit, horor, terus dikasih aplikasi yang rumit, malah males kan adanya yang belajar matematika kan ya. Nah, jadi kita bikin pembelajaran yang sederhana aja dulu. Mungkin biasanya nih matematika paling asik pakai game. Kalau game kan mereka masih wah game nih, kayak mikirnya gak begitu berat kan ya. Padahal nanti di game itu Bu Alfi salah kasih kayak perhitungan sederhana lah. Tetap ada matematikanya kan di situ meskipun sederhana. Jadi mungkin itu. Kita fokus pakai grup WA dulu. Ada lagi kah komentarnya? Nggak ada. Itu yang dari siapa? Amelia ya? Iya. Amelia, dia nanya apa itu? Bisa dibacakan? Ada? Muncul? Nggak ada. Oke, di sini Amelia nanya, Bu, pembelajaran matematika yang di SMP, apakah diulang lagi di SMK? Nah, jadi gini, SMP kemarin kamu kalau perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu ada di SD kan sudah ya? Iya. Terus SMP kemarin ada apa? Sudah mulai kayak kebangun datar, bangun ruang, terus teorema Pitagoras gitu ya? Nyari luas, nyari keliling gitu ya? Apalagi materi SMP yang masih ingat? Udah lupa. Iya, SMP. Jadi untuk materi awal nih ya. Oh ya, Bu Alfi tadi belum sempat
sebutkan. Jadi materi di semester ini itu ada 5 bab. Ada 5 bab. Yang pertama itu tentang bilangan pangkat, bentuk akar, logaritma. Bilangan pangkat sudah tahu kan? Yang kayak gimana? 2/2. Tulisannya 2/2 itu kayak gimana? 2 kasih 2 kecil di atas. 2 kecil di atas. Oke. Jadi itu kan masih itu SMP kan ya? Iya. Nah, kita flashback dulu. Jadi kalau materi awal tuh masih kayak materi flashback, tapi yang ada tingkatannya sedikit. Jadi kan paling kalian cuma diperkenalkan sama bentuk bilangan pangkat. Karena kalian sudah paham bilangan pangkat. Nah, sekarang di SMK-nya kita bahasnya itu bilangan pangkat kalau dioperasikan. Jadi kalau sama-sama bilangan pangkat kalau dikali ya apa caranya? Sama-sama bilangan pangkat kalau dibagi ya apa caranya gitu. Jadi kan kalau kemarin di SMP nggak nyampe itu. Apa cuma nyampe juga? Iya. Nah, bilangan pangkat itu terus nanti kita hubungkan juga dengan bentuk akar. Bentuk akar di SMP sudah? Bentuk akar tuh yang seperti apa? Segitiga itu. Segitiga. Bentuk akar tuh yang bentuknya seperti ini. Iya. Gitu kan? Masa segitiga itu? Iya, kalau dibagi. Jadi bentuk akar juga sudah pernah dibahas kan? Nah, jadi flashback juga bentuk akar. Nah, nanti bentuk akar itu juga kita bahas gimana cara operasikannya sama sifat-sifatnya. Terus ada lagi materi logaritma. Pernah dengar? Belum. Nah, itu salah satu materi yang baru, tapi itu masih ada kaitannya dengan bilangan pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Jadi kayak materi SMP itu ditambahi dikit lah, jadi masih ada hubungannya. Cuma yang lebih tingkatannya lebih tinggi kan nggak mungkin kalau kita tetap belajar sama kayak materi SMP kan nggak mungkin ya. Jadi pasti ada tingkatannya lebih tinggi. Jadi itu. Terus untuk bab yang kedua di sini ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Dah, sudah mulai panjang kan judulnya, sudah mulai ngawang kan? Itu mungkin baru. Terus ada program linear, nggak tahu juga. Pernah Sudah dengar? pernah kayaknya. Oh ya, program linear ada di SMP. Nah, jadi kalau untuk yang semester 1 ini rata-rata masih pakai materi SMP, tapi yang lebih tingkatannya lebih bukan sulit ya, lebih rumit dikit lah gitu. Tapi yang nggak rumit kok, nggak usah takut duluan. Nanti Bu Alfi bilang rumit, kalian udah horor duluan kan? Enggak. Terus ada lagi materi barisan dan deret. Pernah dengar? Iya. Oke. Terus ada lagi pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Pernah dengar? Belum. Nah, itu kalau bunga itu bunga ada. Jadi yang pertumbuhan, peluruhan, anuitas itu yang baru. Jadi mungkin itu untuk materi-materi matematika. Tapi untuk awal nih ya, kita nggak masuk materi dulu, apalagi ini kan masih kelas 10 ya. Jadi untuk teman-temannya, nanti kamu juga bisa nyampaikan ke teman-temannya. Materi awal itu kita memperdalam operasi hitung, 4 operasi dasar hitung itu. Kita memperdalam itu, entah nanti Bu Alfi bikin seperti game atau kuis siapa cepet itu cepet-cepetan, nah atau semacam itulah dulu. Yang penting pemanasan aja dulu kan, kalian 3 bulan kemarin belajar di rumah juga. Terus sekarang ya intinya pemanasan dulu lah, nggak langsung masuk ke materi. Jadi gitu. Kalau untuk KKM matematika itu berapa? Oke, ya KKM matematika ya kelas 10. Di sini kelas 10 KKM matematikanya 65. Jadi 65. Jadi gimana caranya kalian nanti dalam proses pembelajarannya, kan penilaian tuh ada 2, penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan. Nanti Bu Alfi bikin. Nah, kalau keterampilan ini kan kalau matematika nggak ada praktek kan ya. Jadi terus nanya, terus nilai keterampilan tuh dari mana? Nah, nilai keterampilan itu biasanya Bu Alfi ambil dari prosesnya. Nah, gimana? Nah, kalau misalnya ada anak yang kalau ngerjakan nih benar semua, selalu benar. Tapi kalau ditanya gimana caranya dapat ini, dia nggak bisa jawab. Nah, berarti kan nyontek. Hasil nyontek, berarti keterampilannya nggak ada. Keterampilannya apa? Keterampilan nyontek. Masa ada nilainya keterampilan nyontek? Nggak ada kan? Jadi keterampilan di situ dinilai dari prosesnya. Terus juga ada nilai, kalau nilai pengetahuan ya nanti kita dari
kayak evaluasi, misal Bu Alfi sudah ngasih beberapa kali pembelajaran, terus biar untuk mengukur seberapa pahamnya kalian dengan materi yang sudah dijelaskan, nanti Bu Alfi kasih kayak beberapa latihan soal. Jadi kalau untuk proses pembelajarannya tuh, misal Bu Alfi jelaskan, terus Bu Alfi kasih contoh, terus kalian Ibu kasih soal yang hampir mirip ya. Nah, kalian ngerjakan karena kita belajarnya dari rumah, jadi Bu Alfi itu ngasih contohnya nggak pas langsung kalian ini kerjakan, udah kerjakan Bu Alfi nggak mau tahu, yang penting kalian selesai ngerjakan. Nggak, kalau Bu Alfi nggak, Bu Alfi pasti Bu Alfi tuntun kamu ini ada soal, gimana kamu cara ngerjakannya. Kadang Bu Alfi tuntun, coba caranya itu gimana. Meskipun kita belajar dari jauh nih, Bu Alfi juga memfasilitasi kalian untuk belajarnya itu nggak asal ngerjakan. Kalau asal ngerjakan mah ngapain kamu sekolah gitu kan ya. Kalau cuma nyontek punya temennya yang ngapain sekolah gitu kan. Nah, jadi kita belajar, namanya belajar. Bu Alfi juga belajar dari kalian. Bu Alfi belajar apa dari kalian? Ya belajar memahami kemampuan kalian sama karakter kalian masing-masing. Jadi kan setiap anak tuh karakternya beda-beda dan kemampuannya beda-beda. Ada yang dijelaskan satu kali langsung paham, ada yang harus berkali-kali baru paham gitu kan ya. Ada yang bisa memahami sendiri. Nah, dari situ Bu Alfi itu makanya kalau ngasih soal nggak asal ngasih kamu kerjakan, kalau sudah kumpulkan gitu enggak. Jadi pasti Bu Alfi tuntun di situ. Jadi gitu. Mungkin masih ada komentar lagi? Kalau nggak ada, mungkin Rini mau tanya apa lagi kira-kira? Kita mungkin bisa mulai mempelajari. Oh ya, Bu Alfi belum menyampaikan. Untuk pembelajaran kan kelas 10 mungkin belum di-share juga ya jadwalnya ya. Kalau matematika itu pembelajaran daringnya setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8. Bisa dicatat juga biar Rini nanti ingat. Jadi setiap Kamis jam 7 sampai jam 8. Kan enak tuh, masih pagi ya. Masih seger nih. Pagi-pagi masih seger, bangun tidur, habis sarapan, habis mandi, terus kita belajar bersama matematika. Jadi buat olahraga otak pagi-pagi. Kan enak kalau belajar matematika pagi daripada siang ya. Oke, mungkin itu. Bagaimana Bu Alfi, apakah sudah cukup? Kalau menurut Bu Alfi sudah. Bu Alfi sudah menyampaikan semuanya dari gimana kita proses pembelajaran. Jadi tadi kita pusatnya di grup WA. Untuk selebihnya dari grup WA itu Bu Alfi kembangkan, entah lihat kondisi nanti. Kemudian untuk materinya juga Bu Alfi sudah sampaikan, ada 5 bab ya. Iya. Tapi untuk pertama ini kita masih pemanasan aja dulu, kita masih senang-senang aja dulu kayak main game gitu, pakai hitung-hitungan matematika. Jadi intinya untuk mendalami kemampuan berhitung kalian di 4 operasi hitung dasar ini. Dan itu mungkin itu aja. Terus Bu Alfi juga mau pesan ke kalian semua untuk kelas 10, gak usah takut sama matematika. Kita santai aja, matematika itu bukan hal yang menakutkan ya kan. Matematika itu salah apa sih sebenarnya? Matematika kok ditakutkan, dimusuhi? Kan gak salah apa-apa kan. Nah, jadi santai aja lah. Belajar matematika tuh kita belajar bareng. Gak apa-apa kalian itu gak bisa matematika, yang penting mau belajar. Intinya itu, proses kalian yang mau belajar itu yang Bu Alfi nilai. Oke? Mungkin itu kalau dari Bu Alfi. Dari Rini gak ada tambahan? Enggak, sudah. Mungkin Oke, cukup sekian di podcast SMK Negeri 1 Tapen. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tanya masih?